Oke, selamat datang kembali di channel Dean Cuan untuk edisi hari ini Senin 8 September 2025. IHSG hari ini tutup koreksi ya, cukup dalam ya, dan beberapa saham masih dijaga sama bandarnya. Ada ASI, UNVR, Toba, dan Kapik. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG hari ini tutup melemah lah ya, melemah 1,28%. Sepertinya karena ada isu reshuffle ya dari Sri Mulyani digantikan ya. Dan market bereaksi cukup negatif ya dengan candle bearish ya, tetapi chartnya masih aman, dia masih berada di atas MA200, MA50 dan MA20-nya ya, dan break lagi ya. Untuk IHSG sepertinya akan konsolidasi ya, untuk resistennya masih di sekarang ya di 7.930 dan untuk supportnya masih pas dia waktu demo itu ya di sekitar 7.564. Untuk IHSG malah bagus ya, dia ke support kembali ya untuk retest ke supportnya ya apabila besok marketnya merah malah yang belum punya barang malah siap-siap serok ya menurut saya ya. Karena seperti sentimen sebelumnya ya dia ada demo 2 hari dia langsung turun, apakah besok juga sama ya marketnya? Apabila dikasih merah malah menurut saya bisa kesempatan buy on weakness ya, karena dia akan balik ke supportnya kembali. Untuk prediksinya kemungkinan IHSG akan konsolidasi dulu ya. Konsolidasi untuk tes support kemudian naik kembali, kemungkinan akan konsolidasi masih di area ini dulu ya untuk IHSG beberapa hari mendatang. Masih cukup bagus karena mungkin akan retest support di MA50 juga ya. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross ya, tetapi masih bagus. Mungkin untuk IHSG akan konsolidasi dulu ya dengan support di 7.530 sampai resisten terdekatnya saat ini di 7.930. Masih cukup bagus ya IHSG apabila tetap bisa bertahan di support yang ini, masih potensinya masih bagus, artinya dia masih uptrend. Untuk saat ini kemungkinan akan uji MA50-nya kembali. Oke, saham pertama ada Asia. Hari ini itu melemah 1,36%. Chartnya masih uptrend, bergerak di atas MA200, MA50 dan MA20-nya. Untuk saat ini ASI lagi ada di support MA20-nya ya. Untuk ASI sebenarnya masih cukup bagus karena dia cukup lama ya, lama sideways dan kemudian breakout ya, breakout 5.000, kemudian retest lagi 5.000 dan naik lagi sampai tertingginya di 5.775 ya, dan saat ini lagi koreksi ya dan sedang bikin konsolidasi ya. Untuk supportnya masih terdekatnya ya di 1.520 ya. Untuk resistennya terdekatnya ada di 5.600 ya. Kemungkinan untuk ASI akan konsolidasi dulu ya. Dan ini kesempatan beli apabila yang belum punya barang malah bisa beli apabila besok dikasih koreksi ke harga 5.200 malah bisa spekulasi buy ya. Karena dia dulu ada resisten nih ya, resisten di break dan di retest kembali ya pas demo dan naik lagi, dan saat ini apabila besok kasih koreksi malah bisa buy on weakness ya. Untuk volumenya masih bagus, ini pas breakout dengan volume besar dan saat koreksi dengan volume yang cenderung kecil ya sebenarnya ya. Dan dua candle bearish memang karena ada demo dan hari ini memang ada sentimen dari reshuffle juga. Walaupun volumenya cukup besar ya, tetap hati-hati apabila besok ada koreksi lagi ya dengan volume besar dan ke area support malah bisa spekulasi buy ya. Untuk momentum MACD-nya memang masih dead cross ya, tetapi masih bagus bisa buy on weakness ya. Kita coba lihat Broksumnya ya, saya tarik dari 26 Agustus ya. Jadi saya tarik pas dia ada koreksi ya, koreksi dengan volume kecil. Menariknya di sini dia ada small akumulasi ya. Jadi walaupun turun tetapi
nggak distribusi, malah ada small akumulasi ya. Pertanda bagus ya, berarti untuk yang koleksi ada ZP, LG ya, sama CC, JUBK. Di average 5.528. Jadi masih masih untung juga ya, jadi ya, masih 5.500. Maaf, jadi masih floating loss ya saat ini ya. Malah kesempatan bagus apabila dikasih koreksi ke harga 5.200, artinya kita dapat harga di bawah average mereka ya. Malah bagus, bisa kesempatan untuk TP pertama bisa di 5.600 sampai 5.700 ya. 775 untuk support terdekatnya masih di 5.200, masih bagus untuk Asia. Apabila dikasih koreksi malah bisa kesempatan buy on weakness. Oke, saham kedua ya ada UNVR. Hari ini itu melemah 0,59%. Secara trennya masih bagus ya. Dia sebenarnya baru aja break MA200 ya. Udah mau persiapan uptrend ya dengan volume besar. Dan sempat ini ya, sempat konsolidasi di atas ya ini ya. Konsolidasi di atas, di supportnya di 1730, untuk resistennya di 1850 ya. Dan saat demo dia breakdown lagi ya. Breakdown supportnya sampai UJMA 200-nya dan mantul ya. Dan mantul sempat uji resisten ini ya. Dulu adalah support sempat di breakdown dan kemudian di retest dan ada rejection ya, ada dua candle yang ada ekor dari atas ya. Apabila besok dikasih koreksi ke area 1600 malah bisa kesempatan buy on weakness ya. Artinya dia akan uji supportnya kembali. Untuk resisten terdekatnya masih di 1745 ya. Kemungkinan untuk UNVR juga akan konsolidasi dulu ya. Konsolidasi kemudian akan naik ke atas ya. Untuk volumenya cukup bagus, ini pas breakout dengan volume besar. Dan saat ini ya lagi koreksi dengan volume yang kecil ya. Walaupun 2 hari ini volumenya cukup besar, tetapi sharp reaction-nya masih bagus. Kemungkinan untuk UNVR apabila besok ya SG koreksi dan UNVR keseret koreksi ke area support malah bisa kesempatan buy on weakness ya. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross, tapi momentumnya sudah mulai membagus ya. Kita coba lihat Broxum-nya. Ini saya tarik dari tanggal 25 ya, pas dia ada koreksi ya. Dia konsolidasi dan jebol ya. Pas jebol itu dia ada big akumulasi ya malah ya. Untuk presentasinya dia jebol, tapi malah ada yang koleksi, artinya ada yang nadah di bawah juga ya. Di average ada big akumulasi ya. Yang akumulasi ada CC, ZPRX ya, di average 1700. Jadi masih floating loss sedikit ya. Untuk average mereka di 1700. Apabila dikasih koreksi ke area supportnya 1645 malah bagus, artinya kita dapat di harga bawah ya. Malah kesempatan buy on weakness ya untuk UNVR. Oke, saham ketiga ya ada Toba. Hari ini tetap melemah 4,47%. Secara trennya masih sangat uptrend ya. Dia bergerak di atas MA200, MA50 dan MA20-nya. Untuk saat ini Toba lagi ada di support MA20-nya ya. Untuk Toba memang sudah beberapa kali ya dia ke supportnya MA20 dan mantul ya. Udah 1, 2, 3, ini 4 sempat jebol dan naik kembali, dan saat ini lagi retest ke supportnya kembali ya di MA20-nya ya. Untuk Toba secara trennya masih sangat uptrend. Volumenya cukup bagus pas breakout dengan volume besar dan saat koreksi dengan volume kecil. Walaupun untuk Toba 3 hari ini 3 black row ya, kemungkinan besok apabila dikasih koreksi malah kesempatan bagus, kemungkinan akan ada technical rebound ya untuk Toba karena sudah 3 hari bikin lower low terus ya. Kemungkinan Toba apabila dikasih koreksi dikit lagi malah kesempatan serok ya. Untuk volumenya pun 3 hari ini cukup kecil ya, di bawah MA volume 20-nya ya. Artinya dengan koreksi dengan volume kecil dan untuk momentum MACD-nya memang masih dead cross ya. Kemungkinan Toba apabila dikasih koreksi malah bisa kesempatan buy ya. Kesempatan buy di supportnya ya. Support MA50 ya. Di support MA50 di 1035. Kita coba lihat Broxum-nya. Dari tanggal 25 Agustus ya saya tarik pas dia ada volume besar masuk dan sampai hari ini ya, artinya
pas volumenya besar dan saat ini koreksi ada big akumulasi ya, artinya masih ada yang di dalam ya di average 1300. Jadi masih cukup tinggi ya average mereka ya. Ranknya masih cukup bagus apabila besok dikoreksi ke area MA20-nya ya. MA50 maaf. Di sekitar 1035 malah kesempatan bisa dapat harga bawah ya karena average-nya mereka CC ZPXA AK ini masih di 1300-an ya. Jadi masih di atas apabila dikasih koreksi malah kesempatan bisa buy on weakness ya. Oke, saham terakhir ada Kapik hari ini tutup melemah 4% ya. Secara trennya masih sangat uptrend ya, berada di atas MA200, MA50-nya ya. Jadi secara long term-nya dia masih uptrend ya. Untuk Kapik memang dia terjaga di MA50 ya ini ya. Sempat retest sekali mantul dan saat ini udah retest ya, retest dan mantul dan saat ini lagi koreksi ya. Koreksi dengan volume kecil. Untuk volumenya pun bagus, dia sudah mulai rame ini ya. Untuk momentum MACD-nya masih day cross tapi momentumnya sudah membaik, kemungkinan akan segera golden cross ke atas kembali ya. Untuk Kapik saat ini supportnya terdekatnya di sini ya, di 180-an. Untuk resisten terdekatnya saat ini di 200 ya. Untuk hari ini sempat 2 hari ke belakang ya sempat retest 200 tetapi kempes ya. Untuk hari ini bikin candle inside bar ya, inside bar karena masih di dalam area yang candle hijau ini ya. Apabila besok dikasih koreksi ke area 180-an malah bisa buy on weakness ya. Kita coba tarik proxumnya dari 26 Agustus ya, pas ada volume besar masuk, ada volume buy masuk, masih ada big akumulasi ya dari KZ dan ZP ya di average 215, artinya mereka ada di atas ya. Apabila dikasih koreksi malah kesempatan bagus bisa dapat harga di bawah KZ ya, di average 200 ya mereka ya. Cukup bagus untuk Kapik apabila dikasih koreksi bisa buy on weakness.